Via, biasa dipanggil Via. Saya datang dari Bandung, Indonesia, Jawa Barat. Umur saya sekarang 24 tahun. Tujuan saya datang ke Jepang ini pengen sekolah S2. Di sini melanjutkan studi saya di Bandung. Nama saya Anissa Habibah Rumahurbo, tapi saya biasa dipanggil Anissa. Saya datang dari Medan, Indonesia. Tujuan saya datang ke Jepang untuk belajar bioteknologi. Menurut saya bioteknologi cabang ilmu biologi yang sangat menarik. Nama saya Wito. Asal saya dari kota Tangerang, di kota pinggiran Jakarta. Umur saya 20. Umur saya 20. Nama saya Bernard. Saya datang dari kota Surabaya. Sekarang sudah 19 tahun. Setelah lulus dari sini, saya akan melanjutkan sekolah saya ke Daigakuin S2 di sini dengan jurusan tentang pemerintahan, karena menurut saya kebijakan pemerintah di Jepang itu baik, apalagi mengenai kesejahteraannya, bisa mesejahterakan banyak rakyatnya. Aku datang ke Jepang untuk belajar animasi karena saya cari di Universitas Indonesia tidak ada yang menyediakan fakultas itu. Jadi saya ke sini untuk belajar anime karena animasi Jepang sangat terkenal di dunia. Ya, saya datang ke Jepang untuk belajar mengenai pembuatan robot. Seperti yang kita semua tahu, robot di Jepang ini sudah sangat maju teknologinya. Dan tidak seperti di negara kita yang hanya bisa membuat robot-robot kecil. Di Jepang ini robotnya sangat-sangat canggih. Jadi saya ingin bisa membuat robot-robot itu di Indonesia. Setelah saya datang ke sini, hal yang saya lihat di Osaka itu, pertama saya datang sini bulan Januari, pas itu musim dingin. Karena salah satu tujuan saya ke Jepang tuh saya mau main-main salju gitu. Dan ternyata pas saya sampai tepat musim dingin, itu dingin, anginnya dingin, tetapi saljunya tuh nggak turun gitu dan tidak menumpuk. Jadi beda dari bayang-bayang yang ada saat aku di Indonesia. Saya pertama kali datang ke Jepang, terus terang saya kaget ya, karena di Indonesia semua disediakan oleh mama biasanya ya. Seperti kita pulang sekolah, kita tinggal duduk, makanan datang sendiri kan, baju dicucikan. Sejak datang ke Jepang ini, semua harus dilakukan sendiri. Saya harus masak sendiri, belanja sendiri, cuci sendiri. Tapi itu melatih saya untuk menjadi mandiri. Jadi saya merasa bersyukur bisa datang ke Jepang. Sebelum datang ke Jepang ini, semangatnya menggebu-gebu banget. Pengen tahu tentang Jepang dari segala halnya sampai hal yang paling kecil. Dari mulai budaya, bahasa, dan hal-hal yang kayak bahasa gaulnya atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang Jepang. Dan itu yang membuat saya tertarik, apalagi mengenai sejarah dari Jepang itu sendiri. Kalau pertama datang, jelas pasti homesick karena jauh dari orang tua, dan benar-benar harus bisa belajar mandiri, harus bisa belajar mandiri, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, dan bisa beradaptasi dengan orang-orang baru. Awalnya sangat sulit sekali, tapi lama-kelamaan di sini saya bisa punya banyak teman, dan bisa rasa teman saya itu sudah menjadi bagian dari keluarga saya di sini. Semua orang membantu, mulai dari guru-guru di OBKD juga ikut membantu saya bisa berdiri di sini. Pertama kali sampai di Jepang, nggak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Maksudnya Indonesia luas banget. Saya kira itu Jepang juga sama kayak Indonesia. Awalnya sih nggak kebiasa karena tempatnya sempit. Terus pertama kali datang ke Osaka, banyak hal yang mengagetkan yang belum pernah kita lihat di Medan. Dan kebetulan kita berdua jadi teman sekamar, dan itu pengalaman yang sangat menarik banget
melalui beberapa musim, kayak musim panas, Musim panas, musim gugur. musim Oh, awal pertama kali saya sampai ke Jepang itu musim gugur. Dan bisa ngerasa waktu di situ dingin, lain sama di Indonesia. Indonesia panas. asrama itu emang lebih ke vintage. Asramanya itu vintage banget. Harganya pun jelas kalau dibanding dengan yang lain jauh. Kalian nggak bisa nemuin harga dengan harga segitu dan dengan fasilitas yang benar-benar ya bagus lah. Asramanya sih boleh dibilang bangunan tua ya. Untuk image pertama mungkin kalau yang kita sudah kebiasaan hidup tinggal di rumah besar Indonesia, tiba-tiba pindah ke bangunan tua yang agak kecil gitu, beberapa orang mungkin tidak biasa. Tapi karena secara aku orangnya suka bersama dengan teman-teman, saya malah jauh lebih milih tinggal di asrama dibanding sewa apartemen sendiri atau tinggal sendiri gitu. Karena dengan kita tinggal di asrama, kita dapat kenal dengan teman-teman yang lain, serta juga orang-orang luar negeri yang ada tinggal di asrama juga kita bisa lebih dekat dengan mereka dan dapat lebih bergaul dengan mereka, dan serta saat kita ingin bertanya apa-apa, kita bisa tanya pada senpai-senpai kita atau minta tolong pada orang-orang yang tinggal di asrama. Itu akan jauh lebih mudah dibanding kita hanya mengandalkan diri sendiri dan tidak bertanya pada siapa-siapa. Kalau saya datang ke Jepang, asrama sekolah menurut saya sudah saya anggap sebagai rumah saya sendiri di sini. Nggak ada tempat lain lagi yang lebih enak daripada di situ. Selain harganya murah, susah untuk cari apartemen lain yang seharga itu, tapi fasilitasnya yang kehidupan asrama juga ya seperti kehidupan mahasiswa di Indonesia yang harus irit, menggunakan uang, masak sendiri. ya harus pintar-pintar mengurus diri sendiri. Dan Tapi- harus irit listrik, soalnya listrik mahal banget. Jadi kehidupan di asrama menurut saya harus hal yang menyenangkan itu harus dibikin sendiri, itu menurut saya. Bagi yang mau melanjutin atau sekolah foundation di sini, menurut dari pengalaman saya dan cerita-cerita yang saya dengar dari senpai-senpai saya, sekolah ini guru-gurunya asik. Gurunya bisa dibilang saya selama dari TK sampai SMA tuh di Indonesia, dan saya ngerasa baru belajar 9 bulan di sini sudah sangat kerasa gitu perbedaan dimana kenapa negara kita dan bisa kalah terhadap negara Jepang, karena letaknya pendidikan dan teknik mengajar serta gurunya tuh juga sangat berbeda dibanding di Indonesia. Bagi yang ingin datang ke sekolah ini, ya seperti itu tadi, kita harus siapkan mental, kita siapkan hati, dan betul-betul yakin bahwa kita datang ke Jepang ini akan menjadi lebih baik daripada di Indonesia. Karena di sini banyak sekali hal-hal yang tidak akan pernah kita jumpai di Indonesia. Seperti tadi bekerja dengan orang Jepang, dan misalnya dimarahi, tapi kadang kita bekerja dengan baik, kita mendapat bonus seperti itu. Jadi di Jepang ini intinya belajar untuk membuat itu saja. Buat kalian yang punya mimpi untuk pergi ke Jepang, jangan pernah patah semangat. Kalian jangan mikirkan soal berapa biaya hidup tinggal di Jepang dan semua bandingin semuanya dengan materi. Tapi kalau misalnya kalian memang punya niat itu, yakinkan hati kalian, yakinkan orang tua kalian, fokuskan niat kalian untuk gapai apa yang kalian mau. Jangan pernah patah semangat, pasti selalu ada jalan. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Sekolah ini adalah salah satu jalan menuju mimpi kita. Kalau misalnya kalian percaya dan yakin akan mimpi-mimpi kalian gitu. Intinya harus tetap berjuang dimanapun. Jepang ini mengajarkan kita banyak hal tentang kedisiplinan yang nggak pernah kita dapat di Indonesia. Jadi berjuang.